Ini lapaknya Pak Mat Kodir di unit 3 ya, Tulang Bawang Lampung. Wih, beliau, nah ini beliau. Banyak usaha beliau, rupanya ada bajaknya. Luar biasa suksesnya beliau. Oke, nanti kita akan tanya-tanya bagaimana kisah beliau hingga bisa mencapai posisi seperti ini. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu Pak ya. Hari ini Bapak mempercayakan perawatan timbangan mobil Bapak kepada saya. Padahal saya sudah lama sekali mendengar nama Bapak ini dari Pak yang jual kayu itu waktu saya bikin kios pupuk Pak. Ada dari sini. Udah lama sekali saya kenal nama Bapak itu. Udah suatu saat mudah-mudahan saya kenal dengan Pak Mat Kodir kan. Makasih dulu Pak ya. Nah, ini saya pengen cerita-cerita, tapi sebelumnya saya minta izin video ini akan diupload di YouTube, boleh Pak ya? Nggak apa-apa. Mudah-mudahan cerita Bapak bisa menginspirasi generasi-generasi muda kita gitu ya Pak ya. Nah, gimana sih cerita awal sekali Bapak sebelum mungkin bisa dibilang dalam posisi sekarang ya, bisa dibilang udah lumayan ya yang saya lihat gitu ya Pak ya. Ya rumah juga udah lumayan besar, kendaraan ada, dan usaha-usaha kayak ada apa itu traktor Pak ya? Traktor ya. Ada rotari, bajak, wah pokoknya ada lapak. Nah, Bapak berapa punya lapak Pak? Dua. Di mana tadi Pak? Di BLG. BLG. Oh ya, masuk ya dari unit 2 simpang itu masuk ke dalam ya. Gimana cerita Bapak awal sekali Pak, dari nol, cerita dari nol ini Pak ya. Dari nol ya. Kalau dulu masih nol ya, kita belum punya usaha kayak gini, kita kerjanya dulu kerja buruh, kerja serabutan, karena dulu kita memang dari orang tua itu nggak punya, dari mertua juga nggak punya, jadi kita ikut orang, ya kerjanya nyabut singkong dulu. Nyabut singkong ya, nyabut bedol singkong. gini ya, nyabut setiap hari itu berarti ya, setiap hari. Berapa Bapak dapat itu Pak sehari kalau nyabut singkong waktu kalau zaman dulu, itu? Tahun 95, 15.000. 15.000 sehari? Satu hari. 15.000 tahun 90. Tapi uang itu gede ya zaman itu, udah ya? gede. Udah gede ya. Udah gede, ya, setara udah mungkin sekarang 100.000 ada nggak? 100 ya, sekitar 100.000. Karena rata-rata juga orang sekarang kalau nyabut singkong ya paling 100.000 lah. Gitu ya. Kita jadi ya dapat dulu ya 100.000. 15.000 dulu, sekarang 100.000 sekarang. Gitu. Terus. Nah, dari itu kita namanya ikut orang kan ya, memang kita harus suruh nurut toh. Dari itu ibu juga kerjanya tempat rokok. Jadi kita memang orang nggak punya. Yang penting kita itu bisa ngidupin keluarga lah. Kerja di toko ibunya? Iya dulu kerja ikut. Yang punya toko rumah apa? Ini dulu sembako. Oh, jadi kayak kasir-kasir gitu juga udah dulu bisa kan ya? Yang punya tanah ini kan dulu kan punya bosnya ibu. Oh gitu. Iya. Oke. Nah dari itu saya kerja di ladang, ikut orang nyabut singkong itu, ibu kerja situ. Ya udah kita kumpulin, dapat sedikit-sedikit, kita sewain ke tanah. Kita pengen nanam, pengen punya tanaman toh. Iya. Itu dari itu selama kita kerja sama bareng-bareng sama ibu itu ada hasil sedikit, itulah kita pengen usaha ke kendaraan. Jadi pertamanya nyewa dulu. Bos nggak punya tanah. Nggak punya tanah. Nggak punya tanah sama sekali. Sewa. Nyewa. Tapi nyabut singkong. Ada waktu dikit Bapak ngurus ladang. Ngurus ladang kalau sore. Luas. Seperempat dulu bos baru. Seperempat itu berarti sepekarangan itu. Iya, sepekarangan ini. Oh, dikit ya. Ya dikit bos, kita memang kekuatannya segitu kan dulu. Memang sih banyak tanah-tanah yang di siapa yang mau garap zaman dulu toh, yang masih hutan-hutan itu. Sewanya jauh. Berapa Pak? Sewanya? Ya kalau dulu baru 100.000 paling, 50.000. Murah. Singkong kan memang murah juga. Murah juga kan dulu. Mungkin obat rumput juga belum banyak. Belum ada bos, tahun 90-an belum ada, masih ngoret. Masih pakai canggul. Oh gitu ya. Jadi kalaupun dapat hasil ya murni jadinya ya, bukan untuk modal ya itu ya. Iya. Terus. Nah dari itu kita ada hasil sedikit hasil baru kita pengen coba sih
orang usaha di kendaraan kayak apa, kan gitu. Orang itu kok bisa, kita kok kayaknya nggak bisa kan, tapi kan kita coba dulu kan gitu. Jadi beban juga dulu kita masih belum berat toh, anak masih kecil, kita juga tenaga masih ada, karena kita orang bodoh toh, yang kita untuk kita cari hasil kan tetap tenaga kan gitu. Jadi kita apa yang kita punya itu kita tabungin, itu kita jual. Kita jual. Dulu harga mobil yang kita beli itu bukan kita beli loh, kita utang loh, kredit dulu kredit. Harganya 30 juta dulu. Truk itu ya. Truk yang tahun 2003. Tapi ada DP dong Pak ya? Ada kita. DP-nya? Makanya kita jual semua apa yang kita punya, walaupun kita nggak punya rumah, karena kita orang rumah juga caranya restuin kan, memang kita dukung, ya udah kita jual. Kita jual untuk DP lah mobil itu. DP berapa? 11 juta dulu. Oh, 11 juta zaman itu. 11 juta tahun 2003. Oh, 15.000 dulu jadi sekarang 100. Karena kalau 11 sudah berapa itu artinya? Wah, sekitar kira-kira mungkin ya 75 juta. 70 ya sekitar 70-an. Itu ya. Kalau sekarang. Iya. Itu mobilnya berarti nggak bagus-bagus banget ya. Enggak, masih mobil EP bukan PS. Itu masih mobil cumplung. Bukan peta itu ya? Bukan. Lain dengan peta. Cumplung masih ya? Di bawahnya cumplung lagi malah. Kakaknya Jambrong. Nah, gitu. Oh, kakak Jambrong yang palanya. Oh, dulu kan palanya agak kayak Iya. Itu FE masih punya kita itu. Ya itu mobilnya masih ada. Oh, Jokoloronya. Jokoloronya masih ada. Itu nggak akan dijual-jual, Pak. Nggak akan dijual. Dulu kita pernah kita jual, kita di tahun 2015-16 hancur. Oh. Hancurnya karena dari harga singkong hampir 2.000 toh, itu sampai jatuh ke 1.000 aja kurang. Iya. Kan dulu itu. Saya pernah juga kena itu Pak, di 600 Pak. Saya itu kena kerugian itu sekitar hampir 600-an juta. Bapak udah punya duit banyak berarti waktu itu. Tahun 2016 kita masih melonjak. Dulu tinggi. Kerugiannya 600-an juta. Karena dari pemborong dulu kan kita tampung. Dari singkong-singkong petani itu kita beli. Iya. Tapi kita belum bayar toh. Maksudnya kita masih panjer. Habis. Nah, singkong yang kita udah beli itu belum habis. Jadi yang kita udah borong-borong itu juga belum habis. Harga turun. Sampai nggak ada 1.000 itu dulu. Oh, ini ceritanya Bapak udah mulai borong. Dulu, tapi ini yang dulu kan. Setelah ini kan ceritanya Bapak tadi kita putus tuh di mobil itu biar runut ini ya. Mobil kita udah beli mobil. Nah, setelah beli mobil satu itu kita berjalan sampai tahun 2015. Nah, mobil itu kan kita tongkrongin karena kita udah punya mobil-mobil yang lain. Oh, gitu. Nah, itu. Oh, iya. Jadi nah dari tahun 2015 itu kita hancur bos. Kita udah nggak punya kendaraan sama sekali. Nah akhirnya mobil Jokoloro itu dijual lah sama yang dulu beli punya saya itu. Tak utang dulu bos 40 juta. Oh gitu. Terus Bapak bisa kembali lagi Nah dari mobil itulah kita kembali lagi sampai sekarang. Makanya kalau Jokoloro itu memang harus kita pelihara lah ya. Kalau kita memang jatuh memang kita nggak ada yang kita jual lagi, memang beban kita itu harus kita jual, itu ya mungkin memang harus kita jual, tapi kita memang udah nggak ada usaha. Dek gitu saya, karena dulu saya pernah menjual Jokoloro saya loh Pak. Dulu punya katana kita ya. Aduh ya gitu loh bos. Ya mudah-mudahan. Alhamdulillah mobil itu kita balik lagi, kita utang. Udah nggak ada usaha itu bos dulu saya tuh. Nah, terus setelah itu udah bangkit lagi, mulailah beli-beli mobil lagi. Terus kita bikin. Ini timbangan belum lama loh, Bos. Yang ini? Dari bangkitnya kita, maksudnya dari bisa kita usaha lagi ini, baru kita bikin. Sekitar tahun 2001. 2021. 2021. Ya, tahun 2020-an lah kita mulai bikin. Saya lihat segel Tera terakhir itu ya, di tahun 2021. Pertama belum kita Tera toh, langsung tahun 2021 kita rusak toh. Nah, langsung di Tera. Iya. Sampai sekarang. Itu. Makanya dulu kalau
kita orang-orang yang nggak tahu kan taunya, Pak Ahmad Qodir kok enak amat sih orangnya, udah kayak gini. Ya jatuh bangun juga ya. Jatuh bangun bener. Dan sulit juga masa-masa itu sulit. dulu. Kita ke sana nggak dipercaya orang, ke sini nggak dipercaya orang dulu kan. Iya. Kita mau ke tempat maksudnya orang-orang yang standar kita mau pinjem ini kayaknya kan nggak mungkin kan gitu. Iya. Bos. Kalau di sini dapat berapa ton kira-kira Pak lapak Bapak yang di rumah ini? Alah, kalau di sini cuma untuk ini ya paling nggak ramai sih bos, paling ya 30 ton. Udah lumayan Pak. Udah lumayan tuh. 25 ton. Saya juga segitu saya juga punya lapak Pak di Menggala sana. Ada ya. Ada. Ya itu paling 2 mobil. Ya lumayan lah kita udah. Aja. Tapi yang di sana lumayan, yang di BLJ. Kita masih tutup. Oh. Yang di sana. Begitu Pak. Kita tutup karena ya kendaraannya juga kita kurang sekarang kan. Puso bisa masuk nggak ke sana? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa? Tutup. Karena nggak ketemu kalau di sana kita nggak pakai puso. Oh, nggak bisa puso ya? Nggak bisa, harus truk gitu. Kalau kita pindah Pak ke tempat yang bisa puso, kira-kira? Ya kita lihat ininya dulu apa. Nanti saya kan ada barang. juga kerjasama dengan pabrik Pak, yang bisa diambil oleh Fuso itu. Oh. Diambil oleh pabrik. Orangnya baik sekali. Mungkin ya kita harus buka di daerah. Ya, yang agak bisa, gitu, yang bisa Fuso masuk intinya. Oke, setelah Bapak itu mobil dah kembali, sudah ini berkembang, selanjutnya Bapak kemana lagi usahanya? Apalagi gitu, mulai bergerak usahanya. Ya cuma nekunin ini aja bos. Lapak ya. Lapak sama ada rotari saya lihat tuh. Ya untuk ya cuma itu aja. Rotari. Mungkin pasti juga ada tanah juga ya. Ada sedikit-sedikit. Syukurlah. Tapi intinya cerita kita tadi memang nggak ada orang sukses seketika jadi sukses tuh nggak ada Nggak ya ada, Pak ya. nggak ada. Harus Nggak ada. berani, memang istilah orang itu apa ya, berakit-rakit ke hulu ya, Iya. berenang-renang ke tepian. Jadi punya sedikit nggak langsung mewah-mewahan kita Nggak. makan, langsung enak-enak, mungkin bikin rumah duluan, nggak Iya, begitu kan? Nggak. Kita harus Yang satu kita untuk konsumsi makan sehari-hari, yang satu kita tabung dikit demi dikit gitu ya, nggak langsung besar gitu, enggak ya. Ya karena kita memang dulu orang nggak punya toh, kita itu memang harus dari bawah dulu. Sewaktu kita nanti udah agak bisa jalan, baru kita itu harus melihat jalan itu harus kita lewati yang benar-benar. Iya. Gitu. Nah tadi Bapak ada cerita selenting dikit ini dulu rumah bos ya? Nah, ya bosnya ibu. Bosnya ibu. Kok baik hati bisa gini? Ya dulu di tahun 90-an kan, dulu kan memang orang yang punya tanah ini punya toko, punya ruko, jualan lah gitu. Jadi kalau awal-awalnya punya bapak mertua. Memang tanah ini kan terankan dulu. Iya. Ya dijual lah sama ibu karena orang yang dari bos ibu ini pengen bikin rumah di sini. Karena dia dari Lampung Tengah, pengen usahalah di sini. Dikasih lah sama bapak dulu tanah ini. Dulu dijual separoh, seperempat itu 50 meter dibagi 2, dijual lah 25 meteran sama bosnya ibu ini dulu di tahun 90-an lah gitu. Nah karena dia orang bosnya ini punya kerja punya ruko, ibunya ikutlah di sini, masih kecil dulu sebelum nikah sama saya dulu malahan. Tapi sampai nikah juga tetap masih ikut, kerja di sini gitu. Nah karena mungkin ya karena ekonomi itu kan nggak mungkin kita itu di atas terus. Iya. Maksudnya orang yang punya tanah ini dijual lah. Jatuh. Maksudnya ya rezeki, namanya rezeki, ekonomi kan tetap akan. Ya seperti Bapak itu juga dulu pernah jatuh gitu ya. Dijual lah. Dijual lagi ke Bapak lagi daripada kita punya ada lah, maksudnya ada hasilnya kita kerja di mobil toh. Dulu kan rumah saya nggak di sini, di belakang ibu saya. Bangunan ini punya bos juga dulu tadi, apa Bukan, Bapak yang bangun? Kita yang dulu di rumah depan rumahnya. Masih kayak ruko kecil itu. Kita yang bikin kalau ini. Itu. Oke, terima kasih banget Pak ya cerita Bapak. Mudah-mudahan ini benar-benar memang inspirasi ya. Kalau untuk anak muda-muda sekarang, karena hidup itu jerih pahitnya orang-orang tua itu memang luar biasa untuk anak. Tergantung anak lah, semasa orang tua masih bisa usaha, anak harus lebih segiat kan gitu.
Jangan sampai orang tua masih bisa kerja, anak santai-santai, itu yang bikin rusak. Terus hubungan Bapak dengan ini, satu lagi Pak, satu lagi. Hubungan Bapak sehingga teman-teman ini yang bisa jual ini bisa setia dengan Bapak itu gimana, resepnya ada Pak? Ya kita mungkin harus sama orang ya kita bikin kayak inilah. Jangan sampai kita bisa orang ini, orang yang maksudnya orang yang punya kita bikin yang bagus, nanti orang yang nggak ada kita bikin enggak. Kalau saya rangkul bareng pokoknya. Ramah kepada semua ya. Itu aja kunci kita. Nggak ada lagi. Saya lihat tadi Bapak bagus gitu ya, ngobrol-ngobrol dengan siapapun. Siapapun. Nggak ada membedakan ya. Saya lihat tadi kayaknya gitu. Karena orang itu sama. Saya punya usaha kayak gini, tanpa dia orang nggak bisa jalan. Tanpa orang-orang yang di bawah kita toh. Iya. Ya kita juga kalau tanpa ada yang kenalan di atas kita, yang usahanya tinggi, kita juga nggak bisa jalan. Karena dari itulah kita bisa jalan, dari orang-orang inilah juga kita bisa jalan. Artinya kesimpulannya saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Saya membutuhkan Bapak yang jelas. Sama-sama, Bu. Kita doa saya semoga Bapak lebih lancar ya. Sehatlah utama Pak ya, sehat kita utama dulu. Setelah itu kita lebih bisa sukses lah ya, kita berbagi dengan teman-teman sehingga kita bisa bermanfaat hidup kita kepada semuanya. Oke Pak, terima kasih banget Pak ya.